Khalqan adalah ciptaan. Tadi Allahumma kama hasanta khalqi. Jadi Allah telah memperindah ciptaan kita. Yang kita munajatkan kepada Allah bukan ciptaannya, tapi fahassin khuluqi, maka mohon perindah khuluq kita. Akhlak itu bentuk jamak dari kata khuluq. Jadi khuluq itu bentuk tunggalnya, akhlak bentuk jamaknya. Nah, apa yang Bapak Ibu tadi sampaikan definisinya itu adalah bagian daripada makna akhlak. Tadi ada yang disebut adab, ada yang disebut budi pekerti, ada yang disebut dengan tadi perilaku. Saya tambahkan satu, yaitu watak pembawaan sejak lahir itu disebut dengan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap jamaah Masjid Al-Barakah, wabil khusus Ketua Ta'mir Masjid Al-Ustaz Haji Ahmad Khidir dan segenap pengurusnya, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembawa acara Pak Asnawi, Ibu Bapak semua yang kita insyaallah semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pekan pertama bulan Rajab 1446 Hijriah bertepatan pekan pertama tahun 2025 di bulan Januari ini, Allah berkenan kepada kita memberikan kesempatan terbaik yang bernama waktu, sehingga kita bisa menyaksikan kemarin ada bakar-bakaran Pak ya? Ada ya, bakar jagung gitu ya, bakar apa lagi, ayam. Padahal itu bakar jagung, bakar ayam di mata ulama madharat itu, karena itu su'ul adab, masa bakar jagung sama bakar ayam di mata ulama boleh Pak. Iya, madharat. Iya, Allah bisa rusak mata ulama kan kalau dibakar di depan mata ulama. Nah, ini memang sunnatullah ya, waktu itu akan terus berjalan, tinggal kita mengevaluasi setiap saat apa yang sedang telah kita lalui dan akan kita lalui itu. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya diminta amanah oleh Ketua DKM untuk bicara tentang akhlak. Nah, akhlak ini payung dari seluruh aktivitas kita, baik itu aktivitas yang sifatnya langsung beribadah kepada Allah
maupun ibadah yang sifatnya sosial dengan sesama, bahkan terhadap makhluk Allah yang lain, itu tidak pernah lepas dari perangkat yang bernama akhlak. Tujuannya adalah agar seluruh aktivitas itu memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kunci. Jadi aktivitas apapun kalau tanpa akhlak itu sangat berpotensi nanti malah zong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendapati nilai yang terbaik. Nah, sementara kita butuh akan nilai itu dan biarkan Allah yang menilainya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti jangan heran ketika kita bicara akhlak, seakan kok ada kesamaan ketika membahas fikih, seakan ada kesamaan pada saat membahas tauhid, seakan ada kesamaan ketika membahas tentang hadis. Yang saya katakan tadi bahwa akhlak adalah payung dari seluruh ilmu. Nah, di kita ya, kemarin tuh ya alhamdulillah, ini mudah-mudahan Menteri Pendidikan sekarang mampu merubah ya agama sampai disamakan dengan, ada pelajaran sekarang pendidikan agama dan budi pekerti gitu. Dulu makan agama ya agama, budi pekerti budi pekerti, ya itu menurut saya kekeliruan lah periode sebelumnya. Mudah-mudahan ditobati oleh periode sekarang, karena saking luhurnya tentang akhlak harusnya dia tersendiri gitu. Kita seringkali ketika dulu madrasah ada mata pelajaran akidah akhlak, artinya memang akidah tidak bisa lepas dari akhlak. Akhlak harus memayungi akidah. Nah, itu kunci dasar buat kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita mencoba membuat atau menguak konsep dasar dari tentang akhlak ini. Ada satu doa yang mungkin jarang kita baca, padahal doa ini memiliki substansi tentang akhlak. Nah, contoh bapak-bapak nih, berapa kali bercermin Pak dalam sehari? Bisa berapa kali? Sehabis mandi minimal 2-3 kali lah gitu ya, minimal. Ibu-ibu nampaknya agak lebih sering kalau ibu-ibu ya. Nah, ada doanya enggak itu? Ada enggak? Suka dibaca enggak? Nah, ini contoh bahwa kenapa sih memang terjadi degradasi, kalau bahasa sekarang nyebutnya degradasi moral gitu dan sebagainya. Ini salah satu buktinya itu, bahwa 14 abad yang lalu Nabi sudah mengajari kita hal bercermin saja yang kita mungkin anggap sepele, anggap biasa saja, tapi dilingkup oleh akhlak oleh Nabi. Bahkan diberikan rekomendasi doa oleh beliau. Agar apa? Agar nanti ada pembenahan dalam diri kita. Ada yang hafal doanya? Doa bercermin? Nah, bagaimana coba? Ayo. Subhanallah. Pendek kan? Pendek sekali. Ya Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Nah, ini yang begitu simpel, yang harus sudah kita baca setiap saat, kan ini tuh permohonan. Nah, saya ingin konsentrasi ke sini dulu ya, sebelum nanti kita masuk akhlak yang detail nanti di tahapan-tahapan berikutnya. Doa ini kemarin pertemuan sebelumnya kita ngebahas tentang sapu.
itu kan ya, bukan sapu jalanan tapi sapu jagat kita. Sapu jagat. Kita diksinya menggunakan Rabbana, betul? Nah, ini doa bercermin kita menggunakan diksi Allahumma. Ini pembelajaran bagi kita nih sebelum masuk ke akhlak. Karena ini hadis, doa bercermin ini bukan doa buatan-buatan nih. Doa yang memang direkomendasikan oleh Nabi yang seharusnya kita baca. Allahumma. Ini mohon direnungkan oleh kita. Allahumma itu terdiri dari dua kata sesungguhnya. Kata pertama itu huruf nida, yaitu lafad ya. Lalu yang kedua lafad Allah. Yang seharusnya dua kata ini digabungkan menjadi ya Allah. Tetapi penggabungan dua kata ini malah berubah diksinya menjadi Allahumma. Jadi lafad Allahumma itu bukan gabungan Allah sama humma, bukan. Itu asalnya lafad ya dan lafad Allah. Nah, saya ingin titip pesan untuk kita supaya kita nanti dapat tentang akhlak ini. Ketika kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan diksi Allahumma, di doa mana saja, termasuk tadi ada sholat subuh, setelah ruku di rakaat kedua, imam membaca doa kunut. Bacaan awalnya gimana? Allahumma dini, Allahumma ihdini. Allahumma tuh bukan Rabbana. Ada apa nih? Ada apa dan apa perbedaan antara Rabbana dengan Allahumma? Saya ingin memberikan 3 pesan. Pertama, berasal dari huruf ya yang bermakna huruf nida sebagai panggilan. Berarti ada yang memanggil, ada yang dipanggil. Nggak mungkin huruf panggilan hanya satu arah. Tidak ada yang dipanggil misalnya, nggak mungkin. Atau ada yang dipanggil doang, tidak mungkin. Pasti ada yang memanggil, ada yang dipanggil. Nah, pada saat kita berdoa, siapa yang dipanggil oleh kita? Allah. Siapa yang memanggil? Kita yang memanggil. Nah, posisi antara yang memanggil dengan yang dipanggil itu setidaknya ada 3 kondisi. Pertama, sangat boleh jauh orang yang memanggil jaraknya sangat jauh sekali dengan yang dipanggil. Satu sisi Allah pernah jauh atau tidak dengan kita? Allah bisa jauh nggak dengan kita? Tapi kan di Quran fa inni qarib, kata Allah. Sesungguhnya aku dekat. Berarti Allah pernah jauh nggak dengan kita? Tidak, Allah itu tidak pernah menjauh dari diri kita. Tetapi yang membuat jarak kita sangat jauh dengan Allah, bukan Allah yang menjauh, tetapi diri kita yang menjauhkan diri dari Allah. Ini na'udzubillah, jangan sampai terjadi dalam diri kita. Itu siapapun yang jaraknya amat sangat jauh, pasti pada momen tertentu dia ingat akan Allah. Orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak kenal masjid. Misalnya orang klaster Venus, ini contoh doang. Masjid dia tahu di depan, tapi nggak pernah tahu Masjid Al-Barakah ada di mana, umpamanya. Nah, itu jauh sekali. Tetapi pada momen tertentu, pada saat dia berkebutuhan akan Allah, pasti secara sadar atau tidak dia akan menyebutkan ya Allah. Betul Bapak Ibu?
Orang kafir saja, ketika dia mendapati sesuatu yang di luar harapannya, dia akan berkata, oh my God. Betul? Karena memang fitrah dalam diri kita. Itu pertama. Maka kita jangan masuk kelompok itu. Yang kedua, ada orang yang memanggil dengan yang dipanggil jaraknya sedang. Contohnya apa? Biar contoh sederhana aja. Contohnya misalnya, sholat subuh itu ada sholat sunnah nggak sebelum subuh? Ada. Sholat sunnah apa? Kita bisa sebut qabliyah atau bisa disebut dengan sholat sunnah fajar. Tapi ada orang datang ke masjid, datangnya setelah qomat. Kebagian nggak itu sholat qabliyahnya? Di rumah kebangunnya kesiangan. Memang nggak apa-apa, bahkan dianjurkan sholat sunnah fajar itu di rumah ketika jaraknya dekat dengan masjid. Ketika jaraknya 7 kilo ya jangan di masjid, nanti kelamaan nunggunya di sana. Jadi ketika orang hanya melaksanakan yang wajib-wajib, yang sudah dia abaikan, ini sangat boleh jadi jarak dirinya dengan Allah itu hanya dalam posisi sedang. Lalu ada jarak orang yang memang sudah dekat dengan Allah. Kita berdoa dengan huruf ya, lalu digabungkan dengan lafaz Allah, kita masukkan dalam kalimat Allahumma. Ada pesan dari ulama untuk kita. Mohon dipegang ibu bapak ya. Jadi di doa mana saja, pada saat kita berbicara Allahumma, pastikan itu adalah lita'adub, untuk beradab kepada Allah. Jadi makna Allahumma yang kita terjemahkan dalam bahasa kitanya ya Allah, itu ada pesan yang tersirat agar kita beradab di hadapan Allah. Maka doa ada etikanya. Pada saat berdoa, Allah jangan dimarahi. Banyak kan orang mimpin doa, tapi Allahnya dimarahi. Pak, maksudnya doanya dibentak-bentak gitu. Doanya dibentak-bentak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ngapain Allah dimarah-marahi? Allah jangan dimarah-marahi. Semangat. Nah ini. Allahumma gfirli. Nah ini satu sisi Allahumma harus beradab, tapi Allah dibentak-bentak. Pak Haji Asnawi suka nggak dibentak-bentak? Nggak suka kita. Nah ini makanya berdoa pun harus punya adab. Jadi sangat boleh jadi seluruh perkara atau sebagian perkara yang kita lakukan itu kok kurang nempel dengan diri kita, itu sebabnya adalah karena kita kurang beradab kepada Allah. Tuh, saya ingin sedikit membatasi dengan kata Allahumma. Jadi pesan utama dari Nabi kepada kita ketika kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan diksi Allahumma, tempatkan adab kita di hadapan Allah. Nah, lalu ini Allahumma kama hassanta khalqi. Allahumma ya Allah, kama hassanta, sebagaimana engkau telah memperindah, engkau telah mempercantik khalqi. Apa artinya? Penciptaanku. Fahassin khuluqi, maka mohon kami ya Allah, fahassin, perindah, percantiklah khuluqi. Apa artinya? Akhlak. Ini Masya Allah, ini doa dalam banget. Doa yang kita mengakui bahwa Allah pencipta terbaik dan telah menciptakan diri kita yang sempurna, yang terbaik. Tetapi doa yang kita panjatkan bukan ciptaan itu yang minta ditambah lebih baik, tetapi minta akhlak kita untuk diperindah.
Padahal bukankah kita sudah terbaik dalam ciptaannya? Lalu kenapa kita berdoa ini? Minta akhlak. Kira-kira apa itu Bapak Ibu? Jawabannya satu. Kemarin kita sadar bahwa kita hidup tidak mungkin bisa membeli kebahagiaan, jangankan di akhirat, di dunia, kalau dengan keburukan akhlak. Pasti pura-pura bahagia. Jadi kebaikan atau kebahagiaan baik dunia maupun akhirat hanya akan bisa dibeli dengan keluhuran akhlak. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah yang bernama manusia, kalau tanpa dihiasi oleh akhlak, siapapun kita pasti akan merugi. Pasti akan merugi. Kemarin mungkin di sini ada muhasabah gak tuh? Kalau ada muhasabah kemarin malam tahun baru, itu banyak orang mengupas contoh di surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusianya tanpa kecuali itu. Mau si muslim, mau si kafir, maupun si munafik, semuanya tanpa kecuali dalam keadaan rugi, dalam keadaan celaka. Tuh. Jadi pantas doa bercermin ini meminta kepada Allah agar bukan jasad kita, bukan penciptaan kita yang minta diperindah, tetapi akhlak kita. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fahassin khuluqi, maka mohon diperindah kepada Allah akhlak kita. Nah, pertanyaannya, apa akhlak itu, Pak? Akhlak apa, Pak? Bisa perilaku. Ada lagi? Budi pekerti. Ada lagi? Ada. Bangga Bapak? Bertutur kata. Nah, jadi saking luhurnya nama akhlak. Nah, kita kupas ya. Akhlak itu sama kata dasar dari kata khalaqa yakhluqu. Nanti bentuk kata bendanya bisa khalqan, bisa khuluqan, bahkan bisa khalaqatan. Maka kalau dalam ilmu sorof disebut dengan masdar qiyasi. Jadi bentuk kata benda dari kata khalaqa itu bisa 3. Ada khalqan, ada khuluqan, ada khalaqatan. Nah, khalqan adalah ciptaan. Tadi Allahumma kama hasanta khalqi. Jadi Allah telah memperindah ciptaan kita. Yang kita munajatkan kepada Allah bukan ciptaannya, tapi fahassin khuluqi, maka mohon perindah khuluq kita. Akhlak itu bentuk jamak dari kata khuluq. Jadi khuluq itu bentuk tunggalnya, akhlak bentuk jamaknya. Nah, apa yang Bapak Ibu tadi sampaikan definisinya, itu adalah bagian daripada makna akhlak. Tadi ada yang disebut ada yang disebut budi pekerti, ada yang disebut dengan tadi perilaku. Saya tambahkan satu, yaitu watak pembawaan sejak lahir, itu disebut dengan akhlak. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bermunajat kepada Allah agar diperindah akhlak kita. Gampang apa sulit kira-kira memperindah akhlak? Pak, gampang apa sulit? Sulit. Sekarang terasa sulit ya. Tapi kalau saya buat contoh, Bapak Ibu kalau mau tujuan ke A, lalu alamatnya sudah jelas,
mapnya sudah jelas. Kira-kira sulit apa gampang? Gampang ya? Gampang. Oke. Nah, jadi apa yang kita katakan sulit tadi, ternyata secara logika terbantah oleh kita. Menerapkan akhlak terasa sulit, padahal mapnya ada, GPS-nya ada, tauladannya ada. Siapa tauladan kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini sampai dalam Quran Allah berikan apresiasi yang sungguh luar biasa tentang keluhuran akhlaknya. Maka mestinya memang umat Islam itu adalah sebagai contoh terbaik tentang implementasi akhlak. Nabi berkata dalam sebuah hadisnya yang amat sangat populer bagi kita, innama bu'ithu liutamimma. Ada yang makarimal akhlak, ada yang solihal akhlak. Dua-duanya sahih hadisnya. Jadi ada innama bu'ithu liutamimma solihal akhlak, ada makarimal akhlak. Jadi Nabi diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Berarti Nabi sebelumnya mengajarkan apa? Mengajarkan apa, Pak? Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi sebelumnya. Akidah dan akhlak. Kan tadi Nabi tugasnya liutamimma makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Jadi sebelumnya para nabi-nabi yang lain pun juga mengajarkan tentang akhlak. Jadi jangankan kita sebagai umat Islam, umat di luar Islam pun mestinya harus dengan secara mudah meneladani Nabi dalam akhlaknya. Karena memang sebelumnya juga diajarkan tentang akhlak ini. Terlebih kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah berkata, akhlak Nabi bagaikan apa, Pak? Kana khuluquhul Quran, kata Siti Aisyah. Jadi ada seorang sahabat datang kepada Nabi minta digambarkan tentang perangai Rasulullah. Lalu sahabat ini ditanya oleh Aisyah, kamu baca Quran? Tentu baca. Kamu dalami Quran? Insya Allah. Nah itulah, kata Aisyah, akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah saya mau tanya untuk kita bisa paham nggak tentang Quran seutuhnya? Boro-boro banyak. Baca tajwidnya aja belang betong ya. Boro-boro tentang isinya secara mendalam. Bacaannya saja gitu loh. Masya Allah, yang panjang kadang dipendekin, yang pendek dipanjangin, buat versi baru gitu. Saking bodohnya kita, saking terbatasnya kita. Artinya kesimpulannya, tidak mungkin kita mampu menyelami akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara utuh, tidak mungkin. Tidak mungkin, karena beliau adalah Quran berjalan. Beliau adalah Quran hidup. Maka tugas kita adalah bukan mendalami seutuhnya, tetapi meneladaninya semampu dan sekuat mungkin. Maka amat sangat dibayangkan oleh kita jika ada orang yang enggan meneladani Nabi, yang meneladani Nabi saja, entah nanti berapa persen hasilnya. Karena begitu luhurnya akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita buktikan nih akhlak Nabi luhur. Nah, kan misalnya gini Bapak.
ada orang besar, orang luar biasa berpengaruh, kaya raya, jabatannya tinggi, pokoknya orang berpengaruh luar biasa. Lalu diapresiasi oleh orang-orang kecil. Kira-kira kebesarannya itu bisa dipertanggungjawabkan nggak? Bapak, ini ada orang besar berpengaruh, tapi yang mengagung-agungkan orang kecil. Kira-kira bisa dipertanggungjawabkan tidak keagungannya? Tidak, karena yang mengagungkan orang kecil. Nabi Muhammad diagungkan oleh zat yang maha agung, oleh zat yang maha besar, oleh zat yang maha baik segala sifat dan perbuatannya. Maka sama sekali tidak ada celah tentang celaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil contoh akhlak Nabi yang Allah begitu mengapresiasi, mengagungkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di surat Al-Qalam ayat keempat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Pernah baca ini? Hah? Belum? Oh, pernah ya. Nantilah minimal bulan puasa kita ketemu ya, karena kita maksain diri nanti khatmil Quran itu pasti ketemu nanti. Ini di surat Al-Qalam ayat 4. Ini Allah yang berfirman. Ini asbabun nuzul surat ini. Nabi Muhammad menyampaikan ayat-ayat Allah. Ketika Allah memberikan surat tentang peringatan, Nabi sampaikan tentang peringatan itu kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ketika Nabi memberikan kabar gembira, disampaikan kabar gembira itu. Malah respon orang-orang musyrik saat itu. Lihat tuh, katanya. Kalau bahasa kitanya, lihat tuh. Orang gila tuh menyampaikan peringatan-peringatan yang tidak akan pernah terjadi. Coba bayangkan, Nabi Muhammad disebut orang gila sama orang-orang kafir. Orang sekarang tidak secara langsung menyebutkan Nabi Muhammad orang gila, tetapi banyak kelakuannya yang menunjukkan kegilaan yang berkontradiksi dengan kelakuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah langsung menghibur Nabi Muhammad. Salah satu ayat yang Allah turunkan agar Nabi Muhammad tidak sakit, tidak merasa sedih karena dianggap gila oleh mereka. Allah langsung yang mengapresiasi. Bahasa sederhananya seakan begini, gak apa-apa mereka nyebutin gila, gak apa-apa mereka nyebutin selek, tapi engkau di hadapanku, kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Waktunya tinggal 5 menit ya, kita tekankan ke sana ya. Ini jadi belum tentang bicara nanti akhlaknya apa-apa, jadi konsep dasar dulu kita. Allah berfirman, wa innaka, dan sesungguhnya engkau. Nih, kalau kita sedang berbicara Bapak Ibu, kata Allah aku, yang diajak bicara siapa? Orang kedua kan? Orang kedua itu pasti disebut engkau, kamu, atau Anda. Kalau orang ke-1 dan kedua berbicara, kira-kira jarak
ke satu dan kedua itu berjauhan atau berdekatan? Berdekatan. Ini satu pembuktian bahwa Allah begitu dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad domirnya diganti dengan lafaz ka. Wa innaka. Jadi ka-nya ini kembali kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ingin dianggap dekat oleh Allah, ingin mendekat dengan Allah, tidak ada pilihan bagi kita bagaimana sekuat mungkin meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu pesannya. Yang kedua, ada lafaz inna. Apa artinya? Sesungguhnya. Nah, ada pesan buat kita bahwa Allah tidak main-main loh menyatakan tentang Nabi Muhammad. Allah menyatakan dengan kesungguhan, sesungguhnya. Bayangkan kalau antar kita saja, kalau berbicara ada ungkapan sesungguhnya, pasti mitra bicaranya tambah yakin. Ini Allah yang berbicara, bayangkan. Yang tanpa inna pun pasti Nabi Muhammad sudah yakin. Ini penegasan buat kita sebagai umatnya bahwa memang Nabi Muhammad tidak ada celah, tidak ada keburukan dalam dirinya, sampai Allah menegaskan dengan lafaz inna, sesungguhnya. Dua, saya berpacu dengan waktu masalahnya. Jadi ini supaya ada motivasi bagi kita. Jangan sampai sekedarnya kita meneladani Nabi, atau apa yang kita suka kita pilih-pilih, yang gak kita suka gak kita pakai. Itu kadang-kadang meneladani berdasarkan selera gitu. Teruskan ya, wa innaka la'ala. Tuh ada lamnya dulu kan? Kan sesungguhnya boleh saja diksi itu tanpa lam. Wa innaka ala gitu langsung. Jangan pakai lam. Lamnya lam apa di sini? Ini Masya Allah, ini satu pembuktian bahwa keluhuran akhlak Nabi. Allah menegaskan dengan lafaz inna. Allah menegaskan jaraknya tidak pernah berjauh dengan Nabi Muhammad. Lalu Allah tegaskan dengan lam. Lam di sini adalah lam taukid yang bermakna benar-benar. Ya Allah. Allah sudah menegaskan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar. Ya Allah, sungguh mulia akhlaknya. Jadi yang mengungkapkan benar-benar. Kalau guru kita, guru anak kita mengatakan, aduh anak bapak mah, anak ibu mah udah benar-benar pintar. Kira-kira ada lawannya nggak tuh kalau sudah begitu? Kalau guru kita pas ambil rapot, lalu guru kita bicara pada kita tuh sebagai orang tua, udah anak bapak mah tidak pernah diragukan, anak bapak ibu sudah benar-benar terbaik. Ada lawannya nggak tuh? Sudah nggak ada lawannya. Nabi Muhammad yang mengungkapkan Allah benar-benar, benar-benar. Berarti nggak ada lawan lagi, nggak ada lagi manusia yang lebih luhur akhlaknya dibanding Nabi Muhammad. Makanya kalau ada agama Kristen mengatakan mereka selalu dengan ajaran kasih, Nabi Muhammad bukan sekedar kasih, dia di atas kasih, dia sayang dan sebagainya. Jadi kalau mereka kan selalu mengajarnya kasih seperti itu kan. Itu, waktunya habis nih. Dan la gitu ya. Oke. Ala apa artinya? Atas kan. Jadi benar-benar di atas. Padahal kalau di atas saja sudah di atas rata-rata. Misalnya nih, gelas di atas meja. Posisi gelasnya ada di atas meja. Sudah di atas standarnya. Ini Allah ungkapkan, sudah di atas, diungkapkan dengan kata la, benar-benar di atas. Ini ingin menegaskan buat kita. Jadi hanya orang-orang dungu yang mengatakan kalau Nabi Muhammad disebut dengan ada celahnya. Belum selesai.
Ada satu lagi. Ala khuluqin. Tanwin kan? Kalimatnya ada tanwinnya kan? Khuluqin kan? Bukan khuluqil, bukan. Itu kata para ahli tafsir. Tanwinnya tanwin tamkin. Maknanya menyeluruh. Artinya seluruh pribadi Nabi Muhammad itu adalah khuluqinnya, akhlaknya menyeluruh, azim, begitu agung. Jadi dari ayat yang pendek ini ada minimal ada beberapa pesan buat kita. Inna la ala sama khuluqin. Nah, ini sebuah motivasi buat kita semua para jamaah, bahwa ke depan nanti kita mempelajari tentang akhlak. Jangan pernah ragu. Bismillah nawaitu, memang tauladan kita tidak pernah ada celah dalam keburukan, pasti agung di hadapan Allah, apalagi di hadapan manusia. Ini kan nampaknya waktunya habis gitu ya. Saya belum close ya. Terima kasih pada kesempatan kali ini, mungkin pengantar tentang akhlak itu yang bisa saya sampaikan. Maka kembalikan.